Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang memenuhi bahkan melampaui pengharapan kita. Tuhan kita dapat menukarkan semua keburukan yang kita alami yang ada pada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Ini berbeda dengan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dan menjadikannya kebaikan. Nah, Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 itu sudah cukup baik, bahkan sangat baik. Tetapi ini lebih baik lagi. Ini ibaratnya adalah seperti saudara mempunyai sebuah mobil yang sudah tua dan sudah ringsek, sudah mogok-mogok dan jelek. Kalau Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan menjadikannya itu kebaikan, maka mobil yang sama akan diperbaiki sehingga dia menjadi cantik kembali dan tidak lagi jelek, tidak lagi mogok-mogok, bisa dipakai lagi. Tetapi yang saya khotbahkan bukan sekedar memperbaiki dan menjadikannya baik, tetapi yang saya khotbahkan bahwa mobil lamamu yang jelek, yang ringsek, yang mogok-mogok digantikan dengan mobil baru yang canggih, yang baik, yang kencang, yang mengerti. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. So, dua-dua itu baik, tetapi yang satu ini lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, apakah yang buruk dalam diri kita? Dan saya melihat saudara di Alkitab, semuanya bisa digantikan oleh Tuhan. Bukan hanya masa lalu, bukan hanya situasi keadaan, bukan hanya saudara mengenai keburukan-keburukan yang kita alami, tetapi termasuk juga nanti kita melihat saudara, barang-barangmu yang buruk bisa digantikan oleh Tuhan. Waktu-waktumu yang buruk bisa digantikan oleh Tuhan. Perlakuan orang yang buruk kepadamu bisa digantikan oleh Tuhan. Masa lalu yang buruk bisa digantikan oleh Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Haleluya. Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan penuh harapan. Pada hari ini aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Saudara, kita boleh kehilangan semuanya, tapi jangan kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Saya ulangi, apapun bisa diambil dari kita, dan saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa mengambil daripada kita. Amin. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub dapat Tuhan lakukan kepada kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memandang bulu. Dia adalah Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Yang dilakukannya kepada orang lain dapat dilakukannya kepada kita juga, asalkan kita tidak dendam, tidak marah, asalkan kita mau mengampuni dan berdoa bagi mereka yang bersalah kepada kita, yang tidak mengerti kita. Hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus membuat hati kita legowo, supaya Roh Kudus membuat hati kita tenang, supaya kita bisa melepaskan pengampunan dan juga membawa doa bagi semua yang menyakiti kita, supaya dalam nama Yesus ada 2 kali ganda Tuhan bawakan padamu, pada saya, pada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin. Saya beritahukan pada saudara kenapa, karena hari ini saya mau bawakan pada saudara, Tuhan menggantikan semua yang buruk dengan yang baik, supaya saudara mengucap syukur, supaya jangan kita sia-siakan ini. Amin. Amin. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan keadaan yang buruk dan memberikan situasi yang baik sebagai gantinya. Yesaya 60 ayat 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, aku membuat engkau jadi kebanggaan abadi dan jadi kegirangan secara turun-temurun. Amin. Nah, kemudian Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan ratapan kita menjadi kesukaan yang besar. Yang nomor 2, Mazmur 30 ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Nomor 3, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan beban hidup kita dengan berkat yang luar biasa hingga tumpah ruah. Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Supaya kita menjadi pohon tarbantin,
Kita tahu kemarin pohon tarbantin adalah pohon yang dikenal dengan kekuatannya, karena akar-akarnya mampu menerobos tanah sampai 60 km ke bawah. 60 km bukan meter, panjang. Amin saudaraku. Semua yang bersedih hati juga mendapatkan sukacita yang baru. Yang sukacita katakan amin. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan kedudukan orang lain kepada kita, umat pilihannya. Saya doakan anak-anakmu jadi orang-orang besar. Kenapa belum ada di sini? Karena memang belum ada di sini kawan-kawannya. Kalau di sini ada pengusaha-pengusaha lain akan datang. Amin. Amin. Kalau di sini ada pengacara-pengacara lain akan datang. Amin. Percayalah hal itu akan jadi, dan hal itu akan dijadikan Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Nah, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang dapat mengubahkan posisi kita hingga kita menjadi terdepan. Matius 19:30. Banyak yang terdahulu menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dalam nama Yesus, kalau kau diangkat dalam pemerintahan, maka kau menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena sekarang ini sebelum diangkat, engkau juga sudah takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, ketika kau jadi kaya, engkau akan menjadi seorang pemimpin yang selalu memberkati. Kenapa? Karena sekarang ini lagi engkau berjuang, engkau tetap punya hati untuk memberkati orang lain. Yang mengerti katakan haleluya. Dengar baik-baik. Ini tambahannya, nomor 7 dan nomor 8 belum pernah dikhotbahkan. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menggantikan masa lalu kita yang buruk dengan masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Bagaimanapun masa lalumu, dari manapun engkau datang, dalam nama Yesus pasti sampai kepada masa depan yang disediakan Tuhan padamu. Amin. Engkau tidak perlu menyesali lahir di keluarga miskin. Tidak perlu menyesali kenapa aku lama banget bertobat, kenapa aku main-main. Kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, amang inang, dengarkan saya baik-baik. Kalau saudara dengar, pasti engkau sampai ke tempat yang sudah disediakan Tuhan padamu. Maka dalam nama Yesus dengarkan, haleluya. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ini bisa dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Seorang insinyur tidak akan bisa bergerak tanpa rancangan. Seorang yang pembangun tidak akan bisa bergerak tanpa ada rencana. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan punya rencana. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan adalah the master builder. Dia adalah pembangun utama, dan kita adalah bangunannya. Paulus mengatakan demikian, amin. Bangunan tidak perlu tahu, dia hanya perlu menyerah ke tangan si pembangun. Biar dia bangun yang paling indah. Dan engkau dan saya dan kita semua akan menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan yang paling indah ialah ketika si perancang, si pembangun berkata, aku tahu mau dijadikan apa ini. Yang paling ngeri ialah ketika si pembangun berkata, aku nggak tahu buat apapun. Itu ngeri. Maka bisa jadi nanti kamar mandinya di luar, kurang garasinya pak katanya, ditambahkan lagi garasi lagi sebiji lagi di luar. Pak, perlu lagi kantor kita, nggak ada lagi ruangan. Iya nggak apa-apa, kita tambahkan di atas garasi. Jadi kayak bangunan apa itu? Yang ngerti katakan amin. Pusing kepala kita, aneh jadinya. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Aku punya rencana, aku punya rancangan. Nah saudara, kalau saudara lihat ada bangunan-bangunan yang indah di kota Medan, yang mana kalau kita melihat, kita berkata, dalam nama Yesus satu hari aku punya satu seperti ini. Makanya harus minta perkara besar daripada Tuhan yang besar. Gak ada salahnya karena dia Bapa yang besar.
Kadangkala karena dosa ini sayang, mental kita seperti mental anak yang bungsu itu. Nah, dengarkan saya, sudah jauh kita berubah. Amin. Tapi Tuhan punya masa depan. Tuhan punya rancangan padamu. Engkau tidak tahu, tapi biarkan Tuhan bawa. Ubah hati ini seperti saya katakan. Jangan melihat rumah cantik, mobil cantik. Aku nggak tahu aku bawa mobil. Kaila ini pun boleh lah, Agia ini pun boleh. Dapat Fortuner, udah haleluya lah itu, udah bagus lah itu. Sayang, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan kita ngasih, kenapa tidak engkau minta yang besar? Karena nggak dikasihnya pun amannya hidup kita. Tapi kalau dikasihnya, berubah hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang yatim piatu yang bernama Esther menjadi seorang permaisuri raja terbesar dan terkuat di dunia pada masa itu. Lihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkan masa depan seorang gembala yang tidak dipedulikan oleh siapapun, diejek oleh saudara-saudaranya yang berhasil, dilupakan oleh ayahnya sendiri, sehingga gembala itu menjadi raja Israel yang paling berhasil, yaitu Raja Daud. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang buangan seperti Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego menjadi pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang budak yang difitnah, dimasukkan ke dalam penjara bernama Yusuf, sehingga menjadi perdana menteri pertama kerajaan Mesir yang berkuasa penuh dalam perkataan dan perbuatannya. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang nelayan gagal yang bernama Simon menjadi seorang penjala manusia yang kisahnya sampai masih memberkati kita sampai pada saat ini. Bukan hanya itu, menjadi orang yang memegang kunci sorga. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang pelakor di sumur Perigi Samaria menjadi pemberita Injil yang berani. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa depan seorang pelacur yang membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Wah, kalau saya cerita ini saudara, minyak wangi yang mahal itu adalah harapannya. Saya baca buku, dikatakan ketika seorang mau menikah, dia akan pergi ke satu tempat membeli minyak wangi ini, dan harganya sangat mahal. Harganya adalah harga 1 tahun gaji orang. Dan itu minyak wangi bisa bertahan, kalau saya tidak salah dikatakan sampai 12 tahun. Dipakai pada malam pertama oleh pengantin perempuan untuk menghormati suaminya. Dan dia adalah seorang pelacur, tapi jauh di dalam hatinya dia mempunyai harapan, satu hari aku akan menikah. Itu sebabnya dia beli itu minyak wangi. Dan minyak wangi itu hanya diberikannya kepada orang yang dicintainya satu-satunya pada malam yang paling istimewa baginya. Dan diberikannya kepada orang yang dicintainya satu-satunya pada malam yang paling istimewa, yaitu Yesus Kristus. Dan orang yang diistimewakannya ini berkata, dimanapun Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini harus ikut diberitakan bersama dengan Injil itu. Satu hal yang aku lihat dari Yesus, apapun yang kau berikan kepada Yesus tidak pernah tidak ada balasannya. Tuhan kita selalu ingat, dan balasan yang diberikan Tuhan jauh lebih daripada apa yang kita harapkan. Terima kasih. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang, semua ini terjadi karena Tuhan punya rancangan yang penuh pengharapan. Tidak ada yang dapat menggantikan masa depan kita, walau situasi dan keadaan tidak memungkinkan, seperti Esther yang yatim piatu. Walau diejek, direndahkan, difitnahkan, dan dilupakan seperti Daud. Walau dianggap kelas 2, tidak diutamakan, mendapat perlakuan yang berbeda dan rendah karena bukan di daerah sendiri, dan yaitu di tanah asing seperti Daniel, Sadra, Mesah, dan Abednego. Walau berada pada posisi yang paling rendah sekalipun dan tidak ada harapan dalam pemikiran dunia seperti Yusuf,
walau selalu mengalami kegagalan dan kemalangan seperti Simon, dibenci banyak orang, dimanfaatkan banyak orang seperti perempuan di perigi Samaria, berdosa, banyak pelanggaran, dimanfaatkan orang, dilecehkan orang lain seperti pelacur di kaki Yesus. Semuanya tadi mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan punya rancangan dalam hidupmu, hidup saya juga. Sayang, 10 tahun ini tempatilah tempat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang dapat menggantikan properti kita dengan yang lebih baik. Dan dengar anakku, itu artinya engkau tidak akan tetap pada rumah bocormu. Engkau tidak akan tetap menyewa rumah kos. Tuhan akan gantikan dengan properti yang lebih baik lagi. Yesaya 60 ayat 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu aku akan bawa tembaga, dan sebagai ganti batu aku membawa besi. Artinya semua ada peningkatan. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Siap-siap. Tokomu nggak tetap nyewa. Amin. Akan ada toko yang baru bagimu. Yang suka cita katakan amin. Saya juga percaya kalau melihat ini. Dengar ya, tadi dikatakan batu diganti besi, dan kemudian besi diganti perak. Amin. Kayu diganti tembaga, dan tembaga diganti emas. Berarti kalau dikatakan dalam bahasa sederhana kita, sepeda diganti motor, motor diganti mobil. Amin. Ini berarti anak-anak Tuhan tidak akan memakai benda-benda yang usang terus-menerus. Anak-anak Tuhan tidak memakai benda-benda bekas, barang-barang bekas terus-menerus. Properti anak-anak Tuhan akan mengalami pergantian menjadi lebih baik. Kepemilikan anak Tuhan merupakan pilihan-pilihan yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan karena itu kita bersyukur dan menikmati apa yang diberikan Tuhan pada kita. Mazmur 16 ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kalau engkau belum senang dengan rumahmu sekarang karena banyak bocornya, sebelum 10 tahun yang saya katakan ini berakhir, engkau akan berkata, aku suka banget rumahku ini ya Tuhan, terima kasih, aku suka banget. Ada rumah baru diberikan Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang mau memenuhi rumah dan pembenaran kita dengan barang-barang yang baik dan mulia. Hagai 2 ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita bicara mengenai rumah Tuhan ada 2. Yang pertama, rumah Tuhan adalah gereja. Tapi yang kedua, rumah Tuhan adalah saudara. Saudara mau dipenuhkan Tuhan dengan kemegahan. Amin. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, tapi ada ayat yang lebih baik lagi. Bukan hanya bangsa-bangsa digoncangkan Tuhan, tapi Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap di langit. Syaratnya cuma satu, bawa persembahan persepuluhan. Malaikat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan, seluruh ya sayang, jangan setengah-setengah, jangan dicicil. Haleluya. Haleluya. Seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kas bagi kita yang sudah membayar persepuluhan, akan ada waktunya berkat itu mengalir terus sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan mau menukarkan barang-barang kita yang jelek dengan yang cantik.
satu hari nanti, seleramu akan berubah. Iya. Bukan karena engkau sombong, tapi memang karena memang sudah lebih diberkati. Amin. Bukan karena saya mau mewah-mewah, enggak. Demikian juga dengan engkau. Satu hari engkau akan heran, kenapa dikatakan, kenapa lemariku itu penuh dengan barang bermerek. Bukan karena kita sombong, tapi gimana lah Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Haleluya. Maka aku akan menunggu dalam satu ibadah nanti, di mana aku melihat ibu-ibu, di sininya ada 2 karat, di sininya lagi ada 2 karat, di sini ada 15 karat. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara menyembah Tuhan, tapi saudara nggak menyembah Tuhan begini-begini, saudara ya. Saudara tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati. Yang mengerti katakan amin. Saudara tidak selalu bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya 3 orang, supaya nampak cincinnya kan saudara ya. 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra. Lalu hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, saudara, satu hari nanti sasakmu akan tinggi, dan di situ ada banyak emas-emasnya. Amin. Saya doakan, tadi dikatakan saudara, yang besi jadi perak, yang tembaga jadi emas. Saya doakan emasmu nggak tipis-tipis sayang, bukan sepuh. Amin. Emasmu yang padat, sehingga satu hari gereja kita akan dikenal sebagai gereja orang kaya. Percayalah. Dan pada hari itu aku udah janji sama Tuhan, aku akan membungkuk lebih dalam kepada Tuhan. Aku akan berlutut rebah pada Tuhan sampai rata dengan tanah. Aku udah kujanjikan sama Tuhan. Kalau hari ini aku hanya membungkuk hanya kepalaku sampai ke tanah, pada hari itu kalau kulihat anak-anakku semua sudah berhasil, dan apa yang kukorbankan hari ini Tuhan dijadikan kenyataan, aku berkata, aku akan merebahkan diri rata dengan tanah dan berkata, Yesus yang berbuat, Yesus yang berbuat, Yesus yang berbuat, Yesus yang berbuat. Aku berdoa, jadilah itu padamu, jadilah itu padamu, jadilah pada kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Boleh kita bangkit berdiri sama-sama?